touch, one touch. First touch. No, no, no. Timnas Indonesia gelar TC perdana di Jakarta untuk persiapan kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia segera memanaskan mesin untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan mulai menggelar latihan di Jakarta pada hari ini, Senin 9 Oktober 2023. Di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia akan menghadapi Brunei Darussalam. Kedua tim bakal bentrok dua kali. Pertemuan pertama dijadwalkan digelar pada 12 Oktober 2023 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. 5 hari berselang, kedua tim bakal bentrok lagi di Hasanal Bolkiah National Stadium, Bandar Seri Begawan. Hari ini, Timnas Indonesia latihan pukul 17.00 waktu Indonesia Barat di Lapangan A, Jakarta Pusat, ujar asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto, saat dihubungi Bolanet, Senin 9 Oktober 2023. Di sisi lain, cedera yang menimpa Yance Sayuri perlahan-lahan sudah pulih. Bahkan, Yance Sayuri diberikan kepercayaan bermain saat PSM menjamu Madura United pada pekan ke-15 Liga 1. Sebelumnya pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengumumkan 25 pemain untuk menghadapi Brunei Darussalam. Salah satu pemain yang dipanggil itu adalah Yance Sayuri. Tidak berselang lama, PSM mengirimkan surat kepada PSSI yang menyebutkan bahwa Yance Sayuri cedera. PSM meminta agar Yance Sayuri tidak datang ke Timnas Indonesia dan fokus menyembuhkan cederanya itu. Akhirnya Shin Tae-yong memutuskan untuk mencoret saudara kembar Yakob Sayuri itu. Sebagai gantinya, Shin Tae-yong memanggil pemain PSM, Jaki Ashraf. Karena cedera yang dialami Yance Sayuri sudah sembuh, lantas apakah Yance Sayuri akan dipanggil ke Timnas Indonesia lagi? Terbaru, media officer PSM, Sulaiman Abdul Karim, mengatakan sebelum melawan Madura United, tim berjulukan Juku Eja itu kembali mengirimkan surat kepada PSSI, yang menyebutkan Yance Sayuri pulih lebih cepat dari cederanya tersebut. Saya tidak mau berandai-andai tapi kalau ada panggilan lagi dan pemain yang bersangkutan dalam kondisi siap, masa iya sih tidak dilepas, ucap Sule. Sementara itu, Shane Patinama dipastikan akan datang terlambat bergabung ke Timnas Indonesia sebab, ia bakal melahap penerbangan selama 22 jam. Kondisi ini membuat Shane berpeluang baru bergabung dengan Timnas Indonesia pada 10 Oktober mendatang. Tentu saja dengan penerbangan sejauh itu, tentu saja tidak ideal karena saya akan terlambat sampai di hotel, kata Shane dikutip dari YouTube Viking Podden. Saya akan bangun lebih awal dan tidak bisa tidur nyenyak setelah pertandingan. Kemudian terbang, jet lag, dan segala sesuatunya. Tentu saja setelah mendarat, karena saya mendarat 9 atau 10 Oktober. Lalu bermain, jadi kita harus melihat bagaimana itu nanti, tambahnya. Media Vietnam soroti skuad Timnas Indonesia untuk hadapi Brunei Darussalam. Total 26 pemain dipastikan akan membela Timnas Indonesia pada laga perdana kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam pemanggilan ini ternyata menarik perhatian media Vietnam, Tetao 247. Dalam salah satu artikelnya, Tetao 247 menyoroti bagaimana Shin Tae-yong harus memanggil pemain Abroad untuk menghadapi Brunei Darussalam. Dalam daftar yang dirilis, ahli strategi Korea Selatan ini mengejutkan semua orang dengan memanggil sederet nama yang bermain di luar negeri dan banyak pemain naturalisasi, tulis media Vietnam, Tetao 247. Terhitung ada 7 pemain Abroad dengan 5 pemain naturalisasi yang dipanggil untuk memperkuat Timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam. Mereka adalah Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Sadil Ramdhani, Sandy Walsh, Shane Patinama, Rafael Struijk, dan Elkan Bagot. Selain itu, ada nama Mark Klok sebagai pemain naturalisasi yang kini membela Persib Bandung. Sebenarnya, masih banyak nama pemain naturalisasi yang tidak dipanggil oleh Shin Tae-yong. Belum lagi Jordi Amat yang sempat masuk dalam daftar meski akhirnya terpaksa dicoret. Dengan skuad ini, Tetao 247 memastikan kemenangan sudah ada di tangan Indonesia. Kemenangan nampaknya sudah di tangan pelatih Shin Tae-yong dan anak asuhnya karena lawannya merupakan tim yang kurang diapresiasi, tulis media tersebut. Jika menang dari 2 leg pertandingan, Timnas Indonesia akan bergabung di grup F bersama Irak, Filipina dan Vietnam.
Hasil undian ini pun menjadi sorotan karena 3 dari tim di grup F adalah tim dari ASEAN. Timnas Indonesia akan memulai latihan perdana mereka hari ini. Sementara itu, Brunei Darussalam belum mengungkapkan skuad mereka untuk menghadapi Indonesia. Laga uji coba Timnas Indonesia U17 versus Eintracht Frankfurt U19. Kemarin, Timnas Indonesia U17 kembali menjalani laga uji coba. Kali ini melawan Eintracht Frankfurt U19. Frankfurt tampil dengan kekuatan penuh dan unggul penguasaan bola pada menit awal. Namun, skuad Garuda juga beberapa kali bisa membongkar pertahanan lawan dengan tusukan dari sektor sayap. Namun serangan balik lawan tidak dapat diantisipasi dengan baik oleh pertahanan Timnas Indonesia U17 sehingga gawang Indonesia jebol melalui sepakan Paul Wens pada menit ke-13. Tertinggal 0-1 Indonesia mulai membangun serangan terus. Hanya saja kerja sama Arhan Kaka dan Nabil di lini serang belum mampu menembus pertahanan lawan. Tim lawan kembali unggul di menit ke-20 melalui sepakan Anas Alawi. Babak pertama pun ditutup untuk keunggulan Eintracht Frankfurt 2-0. Memulai babak kedua, Timnas Indonesia U17 mulai bermain lepas. Beberapa kali skuad Garuda dapat melancarkan serangan. Harus diakui pertahanan lawan yang kokoh buat peluang menciptakan gol sulit tercipta. Gol ketiga lawan tercipta melalui Marko Mladenovic yang baru masuk di babak kedua melalui umpan terobosan. Timnas Indonesia mengakhiri laga uji coba keempatnya dengan mengakui keunggulan lawan 3-0. Kita belajar banyak dari pertandingan ini. Namun, kita jadikan pembelajaran karena bagus juga melawan tim yang lebih kuat. Karena kita perlu tahu kelemahan dan kelebihan tim agar dapat terus belajar dan belajar untuk matangkan persiapan untuk Piala Dunia nanti sehingga kita bisa memberikan hasil yang maksimal untuk Indonesia, ujar Iqbal Gwijanggi usai laga. Dikutip dari laman resmi PSSI, Senin 9 Oktober 2023.